Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai penerapan model pembelajaran cooperative learning dalam materi MEN atau rata-rata. Dalam pembelajaran model cooperative learning ini terdapat 6 langkah pembelajaran. Yang pertama yaitu menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Yang kedua, menyajikan informasi. Yang ketiga, membentuk siswa dalam kelompok belajar. Keempat, membantu kelompok bekerja dan belajar. Kelima, evaluasi. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah memberikan penghargaan. Sebelum kita masuk pada penerapan model pembelajaran cooperative learning, di sini terdapat RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Dalam RPP ini terdiri atas beberapa bagian. Bagian pertama yaitu standar kompetensi, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran. Bagian yang kedua yaitu langkah-langkah pembelajaran. Dalam langkah-langkah pembelajaran ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu pembukaan, yang terdiri dari orientasi, persepsi, dan pemberian tujuan dan manfaat pembelajaran. Yang kedua yaitu kegiatan inti, di mana kegiatan inti ini terdiri atas eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Kemudian pada bagian selanjutnya yaitu bagian penutup. Pada bagian ketiga yaitu bagian penilaian, di mana pada bagian penilaian ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu penilaian aspek pengetahuan, yang kedua penilaian aspek keterampilan, dan yang ketiga yaitu penilaian aspek sikap. Selanjutnya, penerapan model pembelajaran cooperative learning untuk materi MEN atau rata-rata sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau semuanya baik. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum kita masuk pada pembelajaran, seperti biasa ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini Ibu meminta untuk ketua kelasnya memimpin doa teman-temannya. Jadi anak-anakku sekalian, pada pertemuan minggu lalu kita telah menuntaskan materi dari bilangan. Jadi untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan masuk pada materi baru yaitu statistik, di mana dalam materi statistik ini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama yaitu MEN atau rata-rata, yang kedua yaitu median atau nilai tengah, dan yang terakhir yaitu modus atau nilai yang sering muncul. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang MEN atau rata-rata. Pasti anak-anakku sekalian ada yang bertanya, Ibu, apa sih tujuan kita dari mempelajari statistik? Apa tujuan kita dari mempelajari MEN atau rata-rata? Jadi anak-anakku sekalian, tujuan kita untuk mempelajari statistik selain menambah wawasan kita tentang matematika, statistik ini juga dapat membantu kita untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan data. Jadi ketika anak-anakku di luar sana mendapatkan data yang harus diolah, karena anak-anakku telah belajar statistik sebelumnya, anak-anakku bisa mengerjakan atau menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik, seperti itu. Selain itu, di sini khususnya MEN atau rata-rata, ketika anak-anakku keluar bermain bersama teman-teman atau bersosialisasi dengan orang-orang sekitar, ketika anak-anakku ditanya apa itu yang dimaksud dengan MEN, apa itu yang dimaksud dengan rata-rata, anak-anakku bisa menjawab bahwa MEN itu seperti ini atau rata-rata itu seperti ini, perbedaan MEN atau rata-rata dengan yang lainnya itu seperti ini. Jadi seperti itu tujuan dari mempelajari statistik, khususnya MEN atau rata-rata. Jadi anak-anakku sudah paham ya apa tujuan kita, apa pentingnya belajar statistik? Bu. Alhamdulillah kalau semuanya paham. Baiklah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi kita pada pagi hari ini, yaitu MEN atau rata-rata.
Di sini Ibu akan menampilkan PowerPoint. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang 3 submateri. Yang pertama yaitu pengertian mean atau rata-rata. Yang kedua yaitu rumus dari mean atau rata-rata. Dan yang ketiga yaitu contoh kasus terkait dengan mean atau rata-rata. Yang pertama yaitu pengertian mean atau rata-rata. Di sini, mean atau rata-rata adalah nilai rata-rata dari sebuah data. Jadi ketika anak-anakku ditanya apa yang dimaksud dengan mean, anak-anak bisa menjawab bahwa mean itu adalah nilai rata-rata dari sebuah data. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Untuk rumus mean itu sendiri, mean atau rata-rata itu rumusnya adalah X bar. X bar itu seperti ini. X, kemudian di atas ada garis datar. Itu disebut atau biasa disebut dengan X bar, sama dengan sigma XI per N. Apa itu X bar? X bar itu melambangkan rata-rata dari sebuah data. Jadi rata-rata dari sebuah data itu kita lambangkan dengan X bar, seperti itu. Kemudian, Ibu, apa yang dimaksud dengan sigma XI? Nah, XI itu adalah data ke I. Apa itu data ke I? Misalnya kita punya 4 data. Data 1, data 2, data 3, data 4. Jadi XI itu adalah misalnya XI1, berarti XI1 itu adalah data 1, XI2 itu data 2, XI3 itu data 3, X4 itu adalah data 4. Jadi seperti itu. Kemudian Ibu, apa itu sigma? Sigma itu adalah jumlah keseluruhan dari data. Jadi misalnya kita punya 4 data, kita jumlahkan ke 4-4-nya ini. Seperti itu. Kemudian apa itu N? N itu adalah total dari semua data. Misalnya kita punya 4 data, maka N-nya itu sama dengan 4. Seperti itu. Jadi anak-anakku paham ya tentang pengertian mean atau rata-rata dan rumus dari mean atau rata-rata. Atau kalau misalnya anak-anakku ada yang kurang dipahami atau ada yang tidak diketahui, maka anak-anakku bisa bertanya langsung kepada Ibu dengan cara mengacungkan tangan atau mengangkat tangan. Oke? Oke, Ibu. Oke, kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu kita masuk pada contoh soal atau contoh kasus dengan penyelesaian menggunakan mean atau rata-rata. Di sini Ibu mempunyai sebuah contoh, anak-anakku bisa lihat. Jadi di sini untuk nilai 10 sampai 20 itu frekuensinya 2. Apa itu yang dimaksud dengan frekuensi, Ibu? Frekuensi itu adalah banyaknya data yang berjumlah 10 sampai 20. Jadi misalnya ada anak-anak misalnya berat badannya 10 sampai 20 sebanyak 2 orang, frekuensinya itu adalah 2 orang. Seperti itu. Anak-anakku bisa lihat sendiri. Di situ terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu kita disuruh untuk mencari mean atau rata-rata, disuruh untuk mencari median, dan kita disuruh untuk mencari modus. Karena materi kita pada pagi hari ini adalah mean atau rata-rata, maka yang harus kita cari di situ adalah mean atau rata-rata. Sedangkan pertanyaan yang lain kita skip dulu untuk pertemuan selanjutnya, seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Jadi di sini terdapat tabel, di mana tabel itu terdiri dari nilai, frekuensi, F kumulatif, XI, dan F kali XI. Jadi tadi nilai dan frekuensinya kita sudah tentukan terlebih dahulu di soal. Selanjutnya Fkom. Apa itu Fkom? F kumulatif itu adalah frekuensi atau F kumulatif dari data sebelumnya ditambah frekuensi data yang akan kita cari F kumulatifnya. Contohnya di sini data 10 sampai 20, frekuensinya adalah 2. Berarti kita mulai F kumulatif itu adalah 2. Kemudian untuk mencari F kumulatif dari data 21 sampai 31,
kita jumlahkan dari F kumulatif data sebelumnya yaitu 2 dijumlahkan dengan frekuensi data yang kita akan cari F kumulatifnya. Di sini frekuensi data 21 sampai 31 itu adalah 8. Jadi untuk mendapatkan F kumulatif dari 21 sampai 31 kita jumlahkan 2 ditambah 8, hasilnya adalah 10. Seperti itu. Jadi untuk F kumulatif berikutnya kita gunakan rumus tersebut juga untuk mencari F kumulatifnya. Nah, seperti itu ya anak-anakku. Selanjutnya untuk XI. Jadi untuk mencari XI di sini adalah kita perhatikan pada bagian nilai. Nilai itu 10 sampai 20. Nilai pertama 10 sampai 20. Jadi nilai tengah dari 10 sampai 20 itu adalah 15. Makanya XI-nya di situ adalah 15 seperti itu. Begitu pula dengan data selanjutnya atau XI selanjutnya. Seperti itu ya anak-anakku. Selanjutnya pada tabel terakhir di situ F dikali XI. Jadi tadi kita sudah temukan F-nya. Kemudian kita kalikanlah dengan XI-nya. F di sini bukan frekuensinya. Di sini kita mengalikan F kumulatif dikali dengan XI seperti itu. Maaf, di sini yang digunakan bukan F kumulatif. Maksud saya frekuensi dikali dengan XI. Jadi bukan F kumulatif yang digunakan, tapi F kali XI ini adalah frekuensi dikali XI atau data ke I, seperti itu. Jadi diperolehlah data seperti ini. Setelah itu kita masukkanlah dalam rumus. Rumus tadi, apalagi rumusnya yang tadi? X bar sama dengan sigma XI per N. Kita lihat datanya berapa. Datanya itu pada F kumulatif. Pada F kumulatif paling akhir, itulah jumlah dari datanya. Jadi jumlah datanya itu ada 45 data. Selanjutnya, kita jumlahkan pada tabel terakhir, yang pada bagian F kali X1, kita jumlahkan semua hasilnya sehingga kita peroleh 1929. Kita masukkanlah ke dalam rumus. X bar sama dengan sigma XI per N sama dengan 1929 per 45. Kita dapatkanlah hasilnya 42,87. Jadi seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mengerti, Ibu. Alhamdulillah kalau semua mengerti. Selanjutnya Ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok. Jadi Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang. Di sini Ibu telah membagi kelompok tersebut. Jadi ketua kelasnya silahkan mencatat di papan tulis untuk kelompok-kelompok yang telah Ibu bagi. Selanjutnya anak-anakku bisa duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Jadi di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 seperti itu. Selanjutnya Ibu meminta setiap kelompok naik satu perwakilan untuk mengambil 4 amplop. Jadi di sini Ibu punya 4 amplop. Setiap amplop di sini berisi masing-masing satu soal yang harus diselesaikan oleh masing-masing kelompok. Jadi dalam satu amplop ini terdiri dari satu soal yang harus diselesaikan oleh setiap kelompok. Ibu akan beri waktu 20 menit untuk mengerjakan. Tanggung jawab setiap anggota kelompok di sini memahamkan masing-masing anggota kelompoknya. Jadi di akhir nanti setelah waktunya sudah sampai 20 menit, Ibu akan menunjuk 2 orang setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil atau jawaban yang didapatkan dari soal yang dikerjakan, seperti itu. Ibu akan memilih secara acak. Jadi itulah tanggung jawab masing-masing anggota kelompok untuk memahamkan setiap anggota kelompoknya.
Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kesulitan atau ada soal yang kurang dipahami, anak-anakku bisa bertanya kepada ibu. Di sini ibu sebagai fasilitator kalian, sebagai pendamping kalian untuk belajar. Jadi jangan sungkan untuk bertanya kepada ibu. Seperti itu ya. Jadi silakan perwakilan setiap kelompok untuk mengambil soalnya. Silakan ya. Jadi setiap anggota kelompok kerja masing-masing ya, kerja per kelompok tapi tulis di buku masing-masing. Seperti itu. Jadi bukan hanya satu orang yang menulis, tapi semuanya menulis dan semua harus paham, karena nantinya ibu akan menunjuk 2 orang setiap kelompok untuk menjelaskan. Jadi ibu akan memilih secara random dari anggota-anggota kelompok. Seperti itu. Oke, jadi waktunya 20 menit ya untuk mengerjakan, dimulai dari sekarang. Oke. Jadi waktunya sudah selesai ya anak-anakku. Sudah sampai 20 menit. Sudah sampai 20 menit. Nah, di sini ibu akan menunjuk 2 orang dari setiap kelompok. Nah, jadi untuk kelompok 1 ibu tunjuk Nisa dan Rahma untuk naik menjelaskan. Silahkan. Jadi tugas dari kelompok lain ini adalah memberikan tanggapan atau bertanya kepada kelompok yang tampil jika ada yang kurang dipahami atau ada kesalahan pada saat pengerjaan, seperti itu. Oke? Silahkan menjelaskan. Menjelaskan. Baiklah, tadi kelompok 1 telah menjelaskan tentang materi dan tidak ada yang bertanya ya, tidak ada yang menanggapi. Di sini ibu akan jelaskan kembali. Bagi kelompok yang paling aktif dalam bertanya atau dalam menanggapi, kemudian bagi kelompok yang paling baik saat mempresentasikan, di akhir pembelajaran ibu akan memberikan hadiah untuk kelompok tersebut. Jadi mari anak-anakku sekalian aktiflah dalam diskusi kali ini, karena di akhir nanti ibu akan memberikan penghargaan kepada kelompok yang mendapatkan nilai tertinggi dari penilaian ibu sendiri, seperti itu, atau kelompok yang paling aktif dalam bertanya ketika teman-temannya menjelaskan. Nah, baiklah, selanjutnya ibu akan menunjuk 2 orang dari kelompok 2. Ibu akan menunjuk Firman dan Putri. Silahkan naik untuk menjelaskan. Baiklah, semua anggota kelompok sudah tampil ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Jadi sini ibu akan menilai, yang pertama yang ibu nilai adalah bagaimana jalan diskusi hari ini. Jadi untuk jalannya diskusi hari ini, alhamdulillah semua kelompok aktif. Alhamdulillah semua kelompok hari ini bertanya. Kemudian untuk kelompok yang paling aktif dan paling bagus saat menjelaskan adalah kelompok, selamat untuk kelompok 2. Jadi mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2.
Baiklah, untuk kelompok 2, jadi untuk hadiahnya Ibu akan berikan pada pertemuan selanjutnya ya, ketika kita membahas tentang materi selanjutnya. Jadi untuk anak-anakku yang masih belum terlalu aktif, semuanya sudah aktif, tapi ada yang lebih aktif lagi. Jadi untuk anak-anakku yang masih kurang aktif, mari kita lebih aktif lagi dalam berdiskusi agar mendapatkan pengetahuan yang baik, mendapatkan nilai yang bagus, plus mendapatkan hadiah dari ibu, seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya, jadi selanjutnya ibu akan menunjuk satu orang untuk memberikan kesimpulan dari hasil belajar kita pada pagi hari ini. Ada yang mau memberikan kesimpulan atau penutup tentang hasil belajar kita pada pagi hari ini? Ya, silakan Fatimah. Baiklah, sangat bagus kesimpulan dari teman kita. Apakah ada yang mau menambahkan sebelum Ibu tutup pertemuan kita pada pagi hari ini? Baiklah, tidak ada ya. Jadi di sini Ibu akan memberikan kesimpulan terkait materi pada pagi hari ini. Jadi materi yang bisa kita dapatkan atau pengetahuan yang bisa kita dapatkan pada pagi hari ini yaitu terkait dengan pengertian mean, median, modu, mean atau rata-rata, kemudian rumus dari mean atau rata-rata, dan contoh kasus dari mean. Jadi semoga anak-anakku sekalian paham ya tentang materi yang Ibu bawakan dan tentang diskusi yang kita jalankan pada pagi hari ini. Seperti itu. Jadi untuk materi mean atau rata-rata kita sudah tuntaskan pada pagi hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi terkait dengan median atau nilai tengah. Jadi untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan kembali membentuk kelompok seperti sekarang. Jadi Ibu harapkan minggu depan diskusinya jauh lebih aktif lagi dari hari ini ya anak-anakku sekalian. Baiklah, karena jam kita sudah hampir habis, maka mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa Al-Fatihah. Doa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku. Semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya. Demikianlah penerapan model pembelajaran cooperative learning pada materi mean atau rata-rata. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.